Bab 311 Perlindungan Diri yang Sah. Aku dengan cepat melambaikan tangan dan mengatakan bahwa itu sudah berlebihan, aku hanya bernasib baik saja. Setelah itu, aku mengatakan sedikit omong kosong tentang keamanan publik. Kepala Biro Jordi mengatakan dia akan membawa orangnya pulang ke kantor polisi dulu. Kami juga perlu melakukan pemeriksaan, tapi kami bisa pergi bersama Odele. Setelah melihat Kepala Biro Jordi membawa orang masuk ke dalam mobil, tercium aroma harum di hidungku ketika aku melihat ke belakang. Odele berbisik di telingaku, kali ini ada seseorang terluka parah, perkiraan awal mungkin geger otak. Petik 2. Aku terdiam, mungkin itu adalah salah satu dari 4 anggota kelompok sebelumnya dan pada waktu itu aku juga cemas, sedangkan hasilnya. Siapa yang bisa tahu jika tidak membiarkan mereka kehilangan daya juang mereka, mungkin aku sudah berubah menjadi foto hitam putih yang digantung di dinding sekarang. Aku berkata, aku melakukan perlindungan yang sah. Petik 2. Perlindungan yang sah. Odele memutarkan matanya, aku penasaran dan berkata, bukankah kamu dari Biro Kota Yanjing? Bagaimana kamu bisa memerintah polisi di kota Shanghai? Odele tersenyum misterius, ketika dia melihatku memalingkan kepala dan tidak ingin bertanya lagi, dia baru berkata, kamu benar-benar kurang kerjaan, sebenarnya Kepala Biro Jordi itu tadi adalah teman sekelas ayahku, kamu jangan khawatir, aku tidak bodoh, aku pasti memiliki kepercayaan diri ketika aku datang ke sini. Petik 2. Aku mengangguk yang berarti aku menyetujui perkataannya, kami istirahat sebentar, kemudian kami masuk ke mobil polisi untuk pergi ke kantor polisi. Karena ada orang luar maka aku tidak bisa langsung bertanya, aku hanya bisa mengirim sebuah pesan teks kepada Odele, kelompok orang-orang ini memiliki tujuan dan ini juga terobosan terakhir dalam kasus penculikan Adam Luo. Petik 2. Mengapa disebut sebagai terobosan terakhir? Aku dan Odele tahu dengan jelas, jika kami tidak mendapatkan petunjuk bermanfaat dari kelompok orang ini, maka hanya bisa menggunakan metode pertama dan itu adalah mencari orang yang menelepon kakak Yona sebelumnya. Tapi apakah kakak Yona akan mengatakannya? Tentu saja tidak, kakak Yona juga seorang polisi, jika dia tidak mengakuinya maka tidak ada orang yang bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Setelah tiba di kantor polisi, kami segera menyelesaikan catatan keterangannya, kebetulan kakak Yona juga ada di situ, Yona memanggilnya dan dia menoleh, wajahnya terlihat canggung. Ketika melihat kami ada di sini, kakak Yona bertanya mengapa kami ada di sini, wajahku tanpa ekspresi dan hatiku mengatakan bahwa orang ini benar-benar pintar berakting. Menurut Yona, pada awalnya kakaknya sangat bertanggung jawab dan mempersiapkan diri untuk membantu. Tidak diduga, setelah ditelepon seseorang, kakaknya tiba-tiba mengingkarinya. Yona menceritakan masalah itu dengan marah, wajah kakak Yona terlihat gelisah tapi segera menghilang. Terakhir dia juga mengatakan bahwa dia akan membantu melihat masalah ini. Yona menyetujuinya dengan gembira, tetapi aku langsung menghentikannya dan berkata, tunggu, kamu kakak Yona kan? Aku adalah teman Adam Luo, masalah ini sudah ditangani oleh Kepala Biro Jordi. Jika kamu ingin membantu, kamu bisa meluangkan waktu selama 2 hari untuk menemani Yona. Petik 2. Kakak Yona melihatku sekilas dan berkata, jika seperti itu, Yona kamu hati-hati, aku akan menemanimu malam ini setelah aku pulang kerja. Petik 2. Pandangan matanya dari awal sampai akhir dia tujukan pada Yona, dia bahkan sedikit pun tidak melihat polisi cantik Odele yang berdiri di samping. Dan setelah kakak Yona pergi, Odele bahkan tidak marah, dia hanya berpikir sambil melihat belakangnya. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu. Odele menyuruh orang mengantar satpam dan kedua wanita pulang sebelum berbicara denganku. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan kakak Yona. Petik 2. Alex dari tadi tidak berbicara, tapi karena Denny memintanya ikut, karena setidaknya dia bisa dipercaya, maka dari itu aku juga tidak mengatakan apa-apa. Aku mengangguk, tapi untuk sementara waktu kita jangan menyentuh kakak Yona dulu. Tadi kakaknya sendiri berinisiatif untuk ikut dalam penyelidikan masalah ini. Mungkin dia merencanakan sesuatu, bagaimana jika begini saja, Odele bisakah kamu menghubungi Kepala Biro Jordi sebentar? Minta dia dan orang-orangnya berhati-hati, jika kakak Yona membocorkan beritanya, maka kita tidak bisa menemukan apa-apa. Petik 2. Odele mengangguk, berpikir dan berkata, kalian tunggu dulu di sini, aku akan pergi menanyakannya. Petik 2. Setelah itu, dia masuk untuk memeriksa datanya dan di lobi hanya ada aku dan Alex yang saling melihat. Meskipun orang ini lumayan gentle pada saat krisis, tapi pada hari biasanya dia bersikap acuh tak acuh. Aku juga malas menyapanya dan dia tentu saja tidak akan berbicara denganku sehingga di lobi terasa sangat sunyi. Tidak lama kemudian, Odele keluar dengan wajah yang marah, mereka tetap tidak mengatakan apapun, tapi kakak Yona masih belum menyentuh mereka. Petik 2. Jadi apa pengakuan mereka? Aku mengerutkan alisku. Masalah ini memang tidak sederhana. Jika mereka hanya preman kecil, maka mereka akan mengatakan semua ketika berada di kantor polisi mana mungkin mereka berani seperti ini. Ketika masalahnya semakin berkembang, aku merasa semakin bingung. Odele merapikan rambut pendek sebahunya dan berkata, mereka mengatakan mereka balas dendam kepada bos tempat hiburan malam,
jadi mereka datang balas dendam hari ini. Kebetulan melihat kalian ada di tempat, mereka ingin memperingatkan bos tempat hiburan malam melalui kalian. Petik 2. Aku mendengus, baguslah jika masalahnya sesederhana ini. Jika seperti itu, mengapa orang-orang itu tahu namaku? Aku tidak pernah bermasalah dengan orang di kota Shanghai selain keluarga Gong. Petik 2. Tentu saja, perusahaan Tekno ZWK tidak termasuk, sekarang Mark akan masuk penjara. Nasib perusahaan Tekno ZWK juga akan dibubarkan. Mereka yang tidak tahu alasannya akan baik-baik saja. Para petinggi yang mengetahui alasannya akan sangat membenciku, terutama orang yang memang membenciku, misalnya Aspen dan lainnya. Aku bertanya, mereka pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah kalian tidak bisa menggunakan sedikit cara supaya mereka buka mulut? Maksudmu penyiksaan? Odele berkata dengan kesal, bagus jika bisa memakai kekerasan. Sekarang polisi dilarang menggunakan kekerasan untuk tersangka kriminal. Jika kamu menggunakan kekerasan dan pada waktu itu ada orang yang sengaja membatalkan kasus dan menuduhmu, bukankah ini sama juga dengan mengangkat batu dan melemparnya ke kaki sendiri? Aku sangat tertekan karena masalah ini. Aku tiba-tiba berpikir, Odele, karena kalian sebagai polisi tidak bisa melakukannya, tapi aku sebagai korban bisa memakai cara pembalasan kepada mereka kan? Aku mengatakannya dengan semangat, cara ini bisa dipakai, jika seperti ini, selama tidak membuat mereka terluka parah paling banyak mereka akan menuntut kami. Odele berpikir sejenak, metode ini bisa, tapi kita harus memilih targetnya terlebih dulu. Petik 2. Aku berkata, biarkan aku lihat, aku tahu yang mana pemimpinnya. Petik 2. Setelah itu aku berdiri, sepertinya mereka menyembunyikan banyak hal, karena mereka yakin polisi tidak berani berbuat apa-apa dengan mereka, tapi tidak sama denganku, aku bisa balas dendam. Asalkan aku bisa menemukan rahasianya, maka masalah Adam Luo secara alami akan terpecahkan dan keluarga Gong akan ikut terjerat, karena keluarga Gong menggunakan cara kejam seperti ini kepadaku maka aku juga tidak akan peduli lagi. Bab 312 Kamu bohong padaku. Aku sudah memiliki petunjuk ketika keluar dari kantor polisi, aku melihat Alex dan Odele yang sudah berganti pakaian biasa yang ada di sampingku dan berkata, sebentar lagi kita akan menekan ketiga orang itu dan menculiknya secara terpisah dan menginterogasinya. Petik 2. Alex masih belum bisa memahaminya, tetapi Odele berkata dengan senang, Roman, kamu benar-benar punya cara. Petik 2. Kami memilih tempatnya yaitu di gang kecil di luar kantor polisi, jika perkiraan kami tidak salah, ketika para preman ini dilepaskan maka mereka akan mencari tempat untuk bertemu. Tempat yang paling bagus di sekitar sini adalah gang kecil ini. Kami bersembunyi di belakang tong sampah, Alex dan Odele terus mengerutkan hidung mereka. Odele mengeluh dan berbisik, bagaimana kalau kita ganti tempat, di sini sangat bau. Petik 2. Aku bertanya, apakah kamu masih ingin mengetahui kebenaran dari masalah ini? Odele segera terdiam, menggigit giginya dengan erat dan memperhatikan mulut Gang, seolah-olah menganggap para preman ini sebagai musuhnya. Jika bukan karena orang-orang ini, kami tidak mungkin akan bersembunyi di sini dan dia juga tidak perlu mencium bau busuk ini. Karena kami tidak melanjutkan laporan, maka para preman ini hanya masuk sebentar dalam kantor polisi dan tidak mendapatkan dampak apapun tapi kata-kata Odele tampaknya berhasil. Karena hubungannya dengan kepala biro Jordi, para preman yang berjumlah hampir 30 itu dikeluarkan secara terpisah, ketiga orang yang aku pilih dikeluarkan terlebih dulu. Setelah ketiganya keluar, mereka melihat ke kanan dan ke kiri, kemudian mereka bergerak ke arah kami, aku memberitahu Odele dan Alex untuk tenang. Segera, ketiga orang itu datang, salah satu dari mereka berdiri di depan tong sampah kami dan kencing ke arah kami, aku melihat Odele yang sedang marah. Tepat pada saat dia mengencangkan celananya, aku memberikan sebuah isyarat tangan. Kami segera keluar dari belakang tong sampah dan orang itu membeku di tempat. Dan Alex langsung beraksi, dia maju, langsung menendangnya, orang itu langsung jatuh ke tanah dan menyeringai. Dua orang yang lainnya masih sedang merokok dan saat ini akhirnya mereka bereaksi dan tidak mempedulikan saudaranya yang tergeletak di tanah. Mereka langsung kabur tapi aku sudah melakukan persiapan sejak awal, mereka berdua menginjak kulit pisang yang ada di tanah dan langsung terjatuh. Aku berkata, lihat, kulit pisang yang aku taruh. Petik 2. Odele melihatku dengan kesal, masih omong kosong, cepat bawa ke tempat lain, di sini bau sekali. Petik 2. Aku tertawa terkekeh, kemudian aku menarik dasi salah satu premannya keluar dari gang kecil itu ke arah jalan. Kami mencari sebuah hotel dan membuka 3 kamar dan masing-masing membawa satu preman masuk. Pada awalnya bagian resepsionis melihat kami penuh ancaman dan berteriak dan tidak bermaksud membiarkan kami masuk, kemudian Odele mengeluarkan kartu identitasnya, gadis di meja resepsionis langsung terdiam. Di depanku seorang pria berkepala datar, aku bertanya, katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Pria itu hanya memandangku dengan tajam dan tidak bermaksud membuka mulutnya, setelah aku melihatnya aku juga tidak banyak omong kosong dengannya, aku langsung memukulnya beberapa kali sehingga membuatnya pingsan.
Kemudian aku turun untuk membeli darah ayam dan menuangkannya di kepala pria itu dan kemudian meniru beberapa jeritan sadis. Kemudian aku menunggu beberapa saat di dalam kamar, setelah waktu yang aku perhitungkan sudah dekat, aku membawa pria berkepala datar ini ke kamar Odele yang ada di sebelah. Sama seperti pria berkepala datar ini, orang yang ada di depannya juga tidak mengatakan apapun, tapi perbedaannya adalah Odele dilecehkan beberapa kata oleh pria bermata segitiga ini karena Odele memang polisi yang cantik. Odele memang sudah marah tadi, sekarang emosinya langsung memuncak dan langsung memukul pria itu sehingga tidak bisa bangun. Aku menyeret pria berkepala datar yang penuh darah masuk ke dalam kamar, bukan hanya pria bermata segitiga yang terkejut, Odele juga ikut terkejut dan berbisik kepadaku, "Apa yang kamu lakukan pada dia?" Aku berkata, "Pria ini tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tidak menjawab pertanyaanku, aku hanya bisa memukulnya, tolong belikan aku tusuk gigi dan tusuk perlahan di sepanjang garis kukunya dan ini akan membuatnya sakit sampai ke hatinya, aku yakin tidak banyak orang yang mampu menahannya." Petik 2. Setelah melihat ekspresi takut pria bermata segitiga itu, aku berkata lagi, "Lihat, kamu juga tidak mendapatkan apa-apa kan, kamu ikuti caraku saja." Petik 2. Odele ragu sejenak dan berkata, "Baik, aku pergi beli tusuk gigi." Petik 2. Dia berjalan ke arah luar setelah selesai mengatakannya, benar saja, pria bermata segitiga itu tidak tahan dan berteriak, "Jangan, jangan, aku katakan, aku katakan." Petik 2. Setelah melihatnya, aku mengangguk, bagus jika seperti itu, jika kamu mengatakannya sejak awal maka kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Aku diam-diam berbisik di telinga Odele, "Kamu rekam suaranya, aku akan pergi ke kamar sebelah." Petik 2. Odele setuju, aku menyeret pria kepala datar itu ke kamar yang pertama. Aku tidak mencuci tanganku dan langsung berjalan ke kamar Alex. Setelah masuk ke dalam kondisinya tetap sama, hanya saja lelaki itu terlihat sedikit ketakutan. Pria itu berkata dan wajahnya terlihat ketakutan, "Kalian tidak bisa menyalahgunakan hukuman mati padaku, apa yang telah kalian lakukan kepada saudaraku." Aku tersenyum, "Kamu jangan mengharapkan saudaramu lagi, mereka sudah mengatakannya, yang pertama adalah pria berkepala datar yang tidak mengatakan apa-apa, jadi aku memberinya pelajaran, lalu dia mengatakannya, yang kedua adalah pria bermata segitiga disiksaku dengan menusuk kukunya dengan tusuk gigi maka dia juga mengatakannya, yang ketiga kamu." Petik 2. Setelah selesai mengatakannya, aku melihat keluar jendela, "Jika kamu memberitahukan kepada kami, maka kamu tidak perlu menderita." Petik 2. Dia seperti tiba-tiba sadar dan tersenyum dingin, "Saudaraku sudah mengatakannya." "Tidak mungkin. Kamu berbohong kepadaku, jika saudaraku telah mengatakannya, kenapa kamu datang mencariku lagi?" Aku tertawa terbahak-bahak, siapa tahu mereka mengatakan kebenaran atau tidak. Aku tidak tahu siapa yang mengatakan kebenaran, tapi aku bisa tahu siapa yang berbohong. "Jadi, kamu mau mengatakannya atau tidak?" Aku berbicara sambil memegang tusuk gigi, aku menggoreskannya di kukunya. "Jika seperti ini, maka biarkan dia masuk perlahan-lahan ke dalam daging, kamu seharusnya sangat menikmatinya." Petik 2. "Tidak, tidak, aku akan katakan." Preman itu sudah ketakutan dan badannya terlihat lemas. Aku kembali ke kamar dan menyiramkan sebaskom air dingin ke arah pria berkepala datar, dia segera terbangun, ketika dia melihat lantai penuh darah, dia ketakutan, aku menggunakan cara yang sama, tapi sebelum aku selesai, pria berkepala datar itu mengatakan kebenarannya. Sama seperti di kota Yanjing, jika bisa membunuhku maka mereka bisa mendapatkan 1 miliar, mereka bahkan sudah mendapatkan bayaran uang muka sebesar 200 juta. Tapi aku tidak berada di kota Shanghai, bagaimana ini? Orang itu memberikan sebuah informasi lagi yang mengatakan bahwa saudara baikku Adam Luo menjadi kepala satpam di sebuah tempat hiburan malam di kota Shanghai, jika bisa menculiknya maka aku pasti datang dan punya kesempatan untuk membunuhku. Orang itu juga memberikan fotoku, tapi setelah mereka menculik Adam Luo, orang itu mengatakan bahwa lebih baik menyerahkan Adam Luo kepadanya, mereka menurutinya karena uang, mereka memukul Adam Luo pingsan dan menyerah Adam Luo kepadanya. Apakah ada nomor teleponnya atau cara lain untuk menghubunginya? Tidak ada. Dia datang 2 kali untuk bertemu kami. Aku bertanya lagi, bagaimana penampilan orang itu? Pria berkepala datar menggeleng dan berkata, "Tidak tahu, dia selalu memakai jaket besar dan wajahnya terlihat pasaran." Wajah pasaran. Hatiku merasa berat, jika bukan Mark yang melakukannya, maka siapa lagi? Masalahnya sudah memasuki jalan buntu, aku memegang keningku, aku merasa otakku seolah-olah menjadi kacau. Bab 313 Musuh. Aku bertanya beberapa kali, tapi seolah tidak mendapatkan informasi yang berguna. Aku memukulnya sekali lagi hingga pingsan, lalu berjalan keluar ruangan. Alex dan Odele juga segera keluar ruangan. Setelah ditanya baru mengetahui, pria kepala besar ini memang tidak berbohong. Hal yang dideskripsikan dengan ketiga orang itu sama. Namun, semakin seperti ini, semakin banyak hal yang mencurigakan. Kalau keluarga Gong ingin membunuhku,
mengirim orang berjaga di depan gang kecil kota Yanjing. Begitu aku keluar langsung mengerumuniku, seberapa hebat diriku berkelahi tetap hanya bisa melarikan diri. Sekarang malah menggunakan cara aneh, menculik Adam mengancamku datang ke kota Shanghai, lalu membiarkan para gangster mengejarku dan membunuhku. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang hilang di dalamnya, yang membuatku tidak mengerti. Odele berkata, kami pergi dulu, ketiga orang ini mungkin sebentar lagi akan bangun, kalau mereka berhasil menghubungi yang lainnya, kita akan dalam bahaya. Aku dan Adam tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Odele turun ke bawah. Ketika melewati meja resepsionis, Odele sekali lagi menunjukkan kartu petugas kepolisiannya, meminta penjaga resepsionis membawanya pergi ke ruang CCTV, dan menghapus semua rekaman kami, lalu keluar. Aku tidak bisa tidak mengacungkan jempolku, berkata, memang polisi kriminal yang profesional, memikirkan setiap detail. Odele melototiku, menyanjung juga tidak begini caranya, aku hanya tidak ingin muncul masalah baru, bagaimanapun aku juga orang kota Yanjing, penegakan hukum lintas regional sangat sulit diatasi, yang artinya, aku hanya menjual nama ayahku dan Jordi, kalau tidak sebuah pistol pun sulit untuk didapatkan. Kita pergi ke rumah sakit dulu untuk mengobati luka Alex dan menyeka alkohol pada lukaku, baru memanggil taksi pulang ke hotel. Ketika naik ke atas, Odele bertanya kepadaku, Roman, coba kamu pikir, apa benar Adam tidak pernah menyinggung siapapun? Aku berkata, tentu saja benar, dia dan aku sama-sama keluar dari penjara. Setelah dibebaskan dari penjara dia menjadi security, mana ada menyinggung siapapun. Dari hasil analisaku dan situasi yang aku tanyakan kepada ketiga pria tadi, seharusnya kamu tahu jelas, masalah ini pasti dilakukan oleh musuhku, dan ini tidak ada hubungannya dengan Adam, dia hanya ikut terlibat. Odele berdiri di tangga mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu Alex berkata, aku kembali ke kamar dulu, nanti kalau ada pergerakan ingat panggil aku. Kalau begitu kamu pikirkan musuhmu. Sambil memikirkannya, polisi cantik ini sudah berjalan sampai di depan pintu, mengeluarkan kunci, lalu menoleh berkata kepadaku. Aku tidak berdaya, musuh apa yang bisa aku miliki, hanya ada keluarga Gong, tapi sekarang keluarga Gong sama sekali tidak mengakuinya, benar, aku sudah mengingatnya. Kilatan inspirasi melintas di benakku, tiba-tiba sebuah nama muncul di benakku. Aku bergegas kembali ke kamarku, Odele juga ikut masuk sebelum aku menutup pintu, dan bertanya, apa yang kamu ingat? Aku berkata, aku terus mengabaikan satu hal, sampai tadi baru mengingatnya, tunggu aku menelepon nanti juga sudah jelas, polisi. Odele, kamu duduk dulu. Aku menelepon Adelia, dan dia segera mengangkatnya, hanya saja nada bicaranya sedikit tidak bertenaga, Roman, kamu sudah sampai kota Shanghai? Iya, tadi malam baru tiba, bolehkah aku meminta bantuanmu? Adam sudah diculik selama 2 hari. Aku sangat khawatir, dan langsung bertanya. Boleh, katakanlah. Aku ingin nomor telepon Ibu Clay. Selesai mengatakannya, aku merasa diriku seolah selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Elina terdiam sesaat, bertanya padaku, untuk apa kamu menginginkan nomor Ibu Clay? Aku tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Elina yang melihat aku terdiam, berkata, apakah ada hubungannya dengan temanmu yang bernama Adam? Iya, ada banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini. Kalau aku tidak mengetahuinya, mungkin aku tidak akan pernah menemukan Adam. Aku tertegun dan berkata, dia teman baikku, tidak peduli bagaimanapun, aku harus menyelamatkannya. Elina berkata, baiklah, aku akan mengirimkan nomornya padamu. Mendengar ini, hatiku merasa sedikit lega. Aku bertanya, Elina, apakah hari ini kamu ada masalah? Tidak nyaman membicarakannya di telepon, 2 hari ini kalau kamu ada waktu, mari kita bertemu dan membicarakannya. Elina mematikan telepon. Aku memandang HP tidak mengatakan apa-apa. Sama seperti sebelumnya, kalau tebakanku tidak salah, keluarganya pasti menekannya lagi, memintanya untuk tidak berhubungan denganku. Aku menarik nafas dalam-dalam, tidak peduli bagaimanapun, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Adam. Ini terlalu awal menyerang keluarga Gong, aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Dengan cepat Elina mengirimkan pesan padaku, aku membukanya, ternyata benar nomor telepon kota Shanghai. Aku mengisyaratkan Odele membuka perekam, lalu meneleponnya. Telepon segera tersambung, terdengar suara wanita parubaya di ujung telepon. Halo, ini siapa? Apakah kamu Ibu Clay? Aku berkata dengan santai. Telepon hening sesaat, lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan keras. Kamu Roman, aku peringatkan kamu, kalau kamu masih tidak melepaskan Mark, jangan salahkan keluarga Gong tidak segan padamu. Aku tertawa menghina, tidak segan, kamu masih bisa tidak segan seperti apa padaku. Adam di mana, bagaimana keadaannya sekarang? Ibu Clay tertegun dan berkata, Adam apa, sialan, kamu jangan bersikap tidak masuk akal ya. Kamu juga tidak perlu omong kosong, aku beri kamu satu kesempatan, lepaskan Adam, dan beri aku 10 M,
aku akan memberitahu email, dan Mark tidak akan dalam bahaya. Harus kamu ketahui, 3 hari lagi Mark akan masuk penjara, tiba waktunya akan menjadi kasus berat, siapa yang datang juga tidak ada gunanya. Aku menyela pembicaraannya, kali ini aku mengambil inisiatif, berbicara dengan Ibu Clay, hanya dengan begini, baru bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Suara Ibu Clay tiba-tiba meningkat 1 oktav, Roman, aku beritahu kamu, ingin membahas persyaratan denganku, tidak mungkin, aku peringatkan kamu, 3 hari kemudian tidak melepaskan Mark, aku bunuh seluruh keluargamu. Aku marah dan menggertakkan gigiku, baik, kamu yang mengatakannya, aku pasti akan memikirkan cara memberitahu email dan memintanya membela Mark. Begitu ancaman ini diucapkan, tidak perlu dikatakan lagi, pada saat yang sama, aku benar-benar marah pada Ibu Clay, ini kedua kalinya dia mengancamku dengan keluargaku. Aku bersumpah pada diriku sendiri, kalau terjadi sesuatu pada orang tuaku, aku pasti akan menghabisi keluarga Gong. Aku tidak menutup telepon, Ibu Clay juga tidak menutup telepon, ada keheningan sementara waktu, aku menatap Odele, dan dia mengisyaratkan dirinya tidak bisa membantu. Pada detik berikutnya, terdengar suara Ibu Clay marah membanting kaca ke kursi, lalu suara itu segera menghilang. Ibu Clay berkata, siapa Adam yang kamu katakan, kami sama sekali tidak mengenalnya, kalau kamu menginginkan uang, datanglah dengan tulus. Kala itu Clay mengatakan kamu menginginkan 40 M, oke, keluarga Gong akan memberimu 40 M, tapi kamu harus menghubungi wanita itu, menyuruhnya melepaskan Mark. Bab 314 Ancaman. Ucapan Ibu Clay sangat tegas, tapi aku sama sekali tidak membawa niat baik, dan berkata, kamu tidak mengenal Adam, selain keluarga Gong siapa lagi yang bermusuhan denganku di kota Shanghai, kalian keluarga Gong selalu memandang diriku sebagai duri di depan mata kalian, setiap saat ingin mencabut duri itu. Aku tertegun dan berkata, aku juga memberitahu kalian, kalau ingin membahas persyaratan harus membawa niat baik, tidak ada kabar Adam, jangan pernah berpikir Mark akan dilepaskan, salah, seharusnya dalam 3 hari tidak ada kabar Adam, Mark harus siap-siap mendekam di penjara selama 10 tahun, aku ingatkan sekali lagi. Kali ini Mark benar-benar mendapat masalah besar, sekalipun hanya 10 tahun di penjara, keluarga email juga tidak akan membiarkan dia melewati hidup dengan baik. Aku mengatakan kehebatan keluarga email, dengan nada bicara yang tegas. Ibu Clay marah dan berkata, Roman, ya sudah kalau kamu menggunakan Adam yang tidak jelas untuk membuat candaan, tapi sekarang beraninya mengancamku, baik, Roman, aku pasti akan membuat tahu, apa itu menyesal. Selesai mengatakannya telepon ingin ditutup, aku berkata, tunggu. Alhasil, dengan satu kataku, Ibu Clay tetap mendengarnya. Aku berkata, singkatnya satu kesempatan terakhir, dalam 3 hari, lepaskan Adam, dan kirimkan 10 M padaku, lalu aku akan mencari email, kalau tidak kalian harus menunggu 10 tahun kemudian baru bisa berkumpul kembali. Sebelum dia marah, aku langsung mematikan telepon, keraguan dalam hatiku semakin besar, bukan hanya Clay, Ibu Clay juga tidak mengetahui masalah Adam, lalu siapa yang menculik Adam. Yang terpenting adalah pria itu menyebut namaku dan ingin aku datang ke kota Shanghai menyelamatkannya, tapi sekarang, semua petunjuk putus, semuanya berantakan, bahkan dengan teleponku tadi, mungkin Ibu Clay akan segera menghabisi orang di sekitarku. Adelia, email dan lainnya tentu saja mereka tidak berani, apalagi Denny tidak usah dikatakan lagi, sekarang hidup mati Adam tidak diketahui, sisanya yang bisa mengancamku hanya keluargaku dan 2 temanku. Aku menelepon ayah dan ibuku, mengatakan akhir-akhir ini ada perampokan di sana, meminta mereka berhati-hati. Selesai mengatakannya aku merasa tidak tenang, aku meminta temanku yang bekerja di kantor polisi, agar lebih sering ke sana menjaga mereka. Semakin dipikir-pikir aku merasa tidak tenang, aku menelepon Bayu dan Christopher, tentu saja aku tidak memberitahu mereka kalau aku menyinggung seseorang yang memiliki kekuatan hebat, dan orang hebat ini mungkin akan melakukan sesuatu pada mereka, aku hanya mengatakan mereka harus berhati-hati. Meskipun keduanya bingung, tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka akan selalu percaya apa yang aku katakan tanpa syarat. Bahkan aku bisa berkata dengan lancang, jika aku merekomendasikan produk MLM paling populer kepada mereka, mereka sama sekali tidak akan ragu, dan dapat dipastikan keesokan hari akan langsung membelinya. Roman, apa kamu dengar sesuatu? Odele yang melihat diriku terus menelepon 2-3 kali, mungkin kebingungan, lalu menuangkan 2 gelas air dari dispenser, dan salah satunya ditaruh di depanku, lalu bertanya. Aku menggelengkan kepala, tidak ada. Odele curiga, benarkah kalau kamu tidak mendengar apa-apa, kenapa tiba-tiba berubah menjadi seperti orang lain dan menelepon banyak orang? Aku berkata tanpa daya, kalau aku mendengar sesuatu, masalah ini tidak mungkin akan begitu sulit diatasi, sekarang aku hanya punya satu dugaan, dan tidak tahu apakah dugaan ini benar. Memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di pikiranku, mungkinkah keluarga Bai yang melakukan ini? Tapi keluarga Bai tidak perlu menyerangku, dan lebih tidak perlu menyerang keluarga Gong. Apakah perlu menggunakan cara ini melukai kami berdua, dan apakah ini akan bermanfaat?
Keluarga Bai jauh di atas, baik aku atau keluarga Gong yang sombong, semuanya tidak lain seperti semut. Aku menggelengkan kepala, menyingkirkan pemikiran mustahil ini. Dugaan apa, katakanlah. Mendengar aku berkata begitu, Odele langsung tersadar. Adam tidak diculik oleh keluarga Gong, melainkan diculik keluarga lain, tapi aku tidak mengerti, siapa pelaku di balik ini. Aku merasa tidak berdaya, sekarang tidak ada petunjuk sama sekali. Kalau tidak bisa menemukan Adam, bukan hanya aku, mungkin Yona juga akan putus asa. Kenapa bukan keluarga Gong yang melakukannya? Odele tahu dendam di antara aku dengan keluarga Gong, dan saat ini aku mengatakan bukan keluarga Gong pelakunya, mungkin saat ini dia juga mulai mencurigai dirinya sendiri. Aku menghela nafas, kalau keluarga Gong pelakunya, tujuannya sangat sederhana, ingin memanfaatkan Adam membuatku membujuk email, agar hukuman Mark diringankan, kalau tidak ini semua tidak ada artinya. Tapi yang membuatku sakit kepala adalah ini. Aku menepuk keningku, berharap agar lebih sadar, dan memikirkan apa yang telah aku abaikan sebelumnya. Dari perspektif pengecualian, hanya keluarga Gong yang memiliki kemungkinan menculik Adam, tapi menggunakan perspektif yang sama, keluarga Gong juga orang paling tidak mungkin. Aku merasa masalah ini masuk ke dalam jalan buntu. Odele mengerti maksudku, dia mengerutkan kening, seolah sedang mempertimbangkan kemungkinan yang lain. Setelah beberapa saat, teleponku berdering, Clay menelepon. Aku menjawabnya, detik berikutnya Clay berteriak di telepon, sialan kamu Roman, apa yang kamu katakan pada ibuku? Katakan apa, aku beritahu kamu, lepaskan Adam, dan kirimkan aku 10 M, atau kalian kakak adik 10 tahun kemudian baru berkumpul. Aku mengabaikan omelan Clay, dan berkata dengan santai. Clay tersedak mendengar aku berkata tentang Adam, siapa Adam ini? Aku tertawa, kamu tahu siapa Adam, apa perlu aku yang mengatakannya? Kalau kamu tidak memiliki niat baik membahas persyaratan, maka tidak perlu membahasnya. An-er. Lalu terdengar suara, pang, dari ujung telepon, dan suara aliran listrik yang menyakitkan telinga. Clay marah denganku sampai membanting telepon, tapi saat ini aku semakin khawatir, semua ini bergerak ke arah yang tidak terduga, dan aku sama sekali tidak bisa mencegahnya. Aku meminta Odele menghapus suara yang baru direkam, keluarga Gong tidak mengakui, kalau begitu video itu juga tidak ada artinya. Odele yang sedang berpikir dan hendak keluar, menerima telepon dari kantor kepolisian kota Shanghai, mengatakan ada orang yang melapor polisi mengatakan pagi ini ditawan oleh 3 orang lalu dibawa ke hotel, dan dipukul pingsan. Mereka menanyakan Odele apakah mengetahui masalah ini, tentu saja tahu, dan bukan hanya tahu, pelaku masalah ini ada di depan mata. Tentu saja masalah ini tidak boleh dikatakan. Odele menjawab tidak tahu, dan orang yang menelepon dengan sopan mengatakan maaf sudah mengganggu. Aku tidak bisa tidak menghela nafas, Odele memang ayah yang baik, jelas-jelas orangnya berada di kota Yanjing, tapi pengaruhnya dapat menyebar sampai ke kota Shanghai. Odele berkata, Roman, aku kembali ke kamar dulu, nanti kalau ada petunjuk aku akan memberitahumu. Melihat sosok dirinya keluar, tiba-tiba aku mengingat sesuatu. Bab 315 lemas. Melihat waktu, sudah hampir siang, aku menelepon Adelia, apakah kamu punya waktu sekarang, keluar makan jika ada waktu. Adelia berkata ada waktu, mintaku mengirimkan alamat, seolah di sana ada masalah, dia terburu-buru mematikan telepon. Aku memberitahu Odele dan Alex, aku pergi makan dulu, kalian berdua cari makan sendiri. Wajah Alex memancarkan kebahagiaan, Odele bertanya kepadaku dengan tidak senang, dengan siapa kamu pergi, apakah kamu tahu kamu sangat penting sekarang, kalau kamu pergi keluar makan dan terjadi sesuatu, kami tidak bisa menyelamatkanmu. Aku berkata dengan tidak senang, dasar mulut sial, aku keluar makan, mana ada begitu banyak masalah. Kalau sekarang kita keluar saja sudah menghadapi bahaya, aku hanya bisa mengatakan keamanan publik kota Shanghai terlalu buruk. Odele terdiam dan menghentakkan kaki dengan marah, lalu kembali ke kamar. Alex baru saja ingin masuk, pintu sudah ditutup dan hampir mengenai hidungnya. Alex menatapku dengan canggung, dan aku berkata, di kepalamu masih ada perban, lebih baik jangan ganggu polisi Odele, kalau emosi dia membara kamu yang akan menderita. Selesai mengatakannya aku turun, aku mencari restoran dengan lingkungan yang lebih baik di sekitar, memilih tempat dengan pemandangan yang bagus, lalu mengirimkan lokasi kepada Adelia. Tak lama, Adela mengendarai Cece berhenti di depan pintu, kalau aku tidak salah ingat, Adelia juga pernah mengendarai mobil ini sebelumnya. Hanya dalam 2 hari, Adelia tampak sangat lemas, kalau sebelumnya dirinya penuh energi, sekarang dia lesu. Aku menatap matanya, apa yang terjadi padamu 2 hari ini, matamu memerah. Mata Adelia tidak hanya merah seperti kelinci putih kecil, tapi juga ada lingkaran hitam. Tidak apa-apa, ada masalah di rumahku 2 hari ini, suasana hatiku tidak begitu baik. Aku mengangguk, karena Adelia tidak ingin mengatakannya, aku juga tidak memaksanya untuk mengatakannya, dia memesan beberapa hidangan, Adelia bertanya kepadaku, apa yang kamu lakukan dengan nomor telepon Ibu Clay? Aku melihat Adelia, dan Adelia menatapku dengan lemah.
Aku menceritakan kejadian dan dugaanku, Adelia berkata, tapi Roman kamu tidak menyinggung orang lain. Aku menutup mataku dan berkata, aku tahu, tapi masalah ini sangat aneh, seolah ada tangan di belakang, yang terus mendorongku berjalan dan melakukan sesuatu, tapi tidak bisa tidak dilakukan. Adelia terdiam, aku berkata, kamu tidak perlu khawatir, ketika di kota Yanjing aku sudah pernah mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, karena keluarga Gong tidak mengakuinya, aku juga tidak perlu berbaik hati pada Mark, menghadapi orang seperti ini, hanya dengan membiarkannya masuk penjara, adalah pelajaran terbaik. Makanan segera dihidangkan, sayur yang lezat, dengan warna-warna cerah dan aroma menggoda, tapi kami tidak berselera untuk makan, Adelia dari waktu ke waktu terus melamun melihat keluar jendela. Aku bertanya, Adelia, menurutmu apakah mungkin masalah ini dilakukan oleh Kari? Paman Kari. Wajah Adelia sedikit ketakutan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, beberapa hari ini Paman Kari terus bersama denganku, seperti yang kamu katakan, sebelum Adam diculik, pelaku di balik ini pergi membahas masalah ini dengan gangster, tapi beberapa hari itu Paman Kari terus bersama denganku di kota Yanjing, dalam waktu singkat dia juga tidak mungkin membelah dirinya, tidak mungkin bola-balik dengan cepat di dua tempat. Adelia terus berkata, Roman, pernahkah kamu berpikir, karena tidak bisa menebak siapa pelaku yang ada di dalam negeri, kenapa tidak mencoba memikirkan musuh yang ada di luar negeri, meskipun orang yang kamu kenal di Thailand cukup banyak, bahkan hubungan kalian sangat baik, tapi karena hubungan kalian yang sangat akrab, yang lain tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas, jadi hanya bisa melampiaskan di dirimu. Aku berpikir, musuh di luar negeri. Sepertinya tidak ada, selama ini yang terus berkelahi denganku hanya keluarga Gong, dan palingan Timothy, tapi Timothy sudah dikendalikan oleh Jack, dan dikirim masuk penjara. Adapun kemungkinan yang dikatakan Adelia, kalau ingin membalas dendam padaku, langsung mengirim orang membunuhku bukankah itu lebih gampang? Kenapa harus membuat masalah menjadi begitu besar? Aku menyampaikan pendapatku, Adelia juga terdiam, atau dia tidak mengerti, aku perlahan-lahan memegang tangannya, berkata, aku tidak akan terus seperti ini, setelah keluarga Gong hancur, aku akan datang mencarimu. Tangan Adelia menyusut, tapi aku memegangnya erat-erat. Mendengar aku mengatakan ini, Adelia menunjukkan senyum pertamanya hari ini, oke, aku akan menunggumu. Aku bercanda, kamu termasuk mengkhianati keluarga tidak, kamu harapan keluarga Bai, ya sudah kalau tidak ingin membantu keluarga Bai, malah sebaliknya bekerja sama dengan orang luar, ingin menghancurkan bisnis keluarga Bai. Brengsek, siapa bilang aku bekerja sama denganmu? Adelia berteriak dan mencubit lenganku dengan tangan lainnya. Aku tersenyum pahit. Setelah makan siang aku mengantar Adelia kembali ke perusahaan, aku baru memperhatikan, ternyata Adelia hari ini bekerja di perusahaan Tekno ZWK. Aku bertanya, bukankah perusahaan Tekno ZWK sudah dibubarkan, kenapa masih datang kemari? Adelia melihat tulisan besar, Tekno ZWK, di atas gedung, lalu berkata, disinilah mimpi itu dimulai, dan ini pekerjaan pertamaku setelah aku kembali. Tidak segampang itu mengatakan melepaskan sudah bisa dilepaskan, mumpung masih ada beberapa hari, aku ingin bersama dengan mereka. Adelia mengatakannya sambil naik ke atas, akhirnya aku mengerti mengapa suasana hati Adelia buruk selama 2 hari ini. Ternyata keluarga Bai ingin dia berpartisipasi dalam pembubaran perusahaan Tekno ZWK. Kalau aku tidak salah, keluarga Bai seharusnya memberitahu Adelia, pembubaran Tekno ZWK karena diriku. Pada saat ini, seseorang datang, aku melihatnya cukup familiar, wakil manajer yang dulu bekerja denganku di Tekno ZWK. Aspen. Aspen tidak memandangku dengan baik, dan berkata dengan nada buruk, Roman, kamu sudah resign, untuk apa masih datang kemari? Aku melihatnya sekilas, lalu mengabaikannya, tadi sangka Aspen mengejarku, meraih lenganku dan berteriak, semuanya cepat lihat, orang yang mengkhianati perusahaan, hingga menyebabkan perusahaan Tekno ZWK bangkrut, dan semuanya menjadi pengangguran, dia pelaku di balik ini. Mendengar perkataan Aspen, aku mengerutkan kening, kata-kata ini sangat menyakitkan, setiap kalimatnya membawa pemikiran orang-orang di sekitar mengarah pada diriku. Sekarang kebetulan jam istirahat makan siang, di lantai bawah perusahaan Tekno segera berkumpul banyak orang, melihatku dengan tatapan marah. Aku tidak tertarik untuk berselisih dengan orang-orang ini, dan langsung menghempaskan tangan Aspen, bersiap-siap jalan keluar. Tadi sangka Aspen berlari menarik tanganku dan berteriak, semuanya cepat lihat, orang ini bernama Roman. Ketika dia bekerja di Tekno ZWK, dia tidak menghormati pimpinan dan membocorkan rahasia. Pang! Emosiku meledak, aku menendang dada Aspen. Aspen menjerit kesakitan dan tiba-tiba jatuh ke tanah tidak bisa berdiri. Bab 316 orang yang baik hati tapi kejam. Aku tiba-tiba marah, Aspen terjatuh di tanah, orang di sekeliling terlihat ketakutan, semuanya mundur, berteriak sambil berlari, dan bahkan mengeluarkan HP memanggil polisi. Melihat situasi saat ini, aku merasa jijik, perasaan tidak nyaman seperti ingin makan nasi tapi malah makan lalat. Karena sudah ada yang melapor polisi,
aku tidak pergi, aku mengirim pesan kepada Odele, dan berdiri di tempat menunggu polisi datang. Lalu terdengar suara sirine mobil polisi, dan sebuah mobil ambulan membawa Aspen pergi lebih dulu, lalu beberapa petugas polisi turun dari mobil dan berjalan ke arahku. Ketika aku hendak pergi ke mobil polisi, tiba-tiba melihat wajah polisi yang berjalan di depan, dan hatiku terkejut. Jackson. Detik berikutnya, beberapa polisi dengan santai bertanya kepada orang-orang di sekitar, mereka menunjuk ke arah, bahkan memarahiku, namun aku tidak peduli, aku harus bagaimana agar bisa memastikan keselamatan diriku. Jackson pasti ditunjuk pelaku lain, hari ini dia turun tangan, pasti bersiap-siap menjebloskanku ke penjara, selama aku masuk kantor polisi, ada banyak cara membuatku mengakuinya. Roman, ikut aku sebentar. Jackson menunjukku, mengeluarkan borgol dari pinggang. Aku tidak menolak, kalau menolak di saat ini, Jackson pasti akan tanpa ragu menyatakan aku bersalah. Aku menoleh melihat kerumunan, dan tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika aku menelepon Adelia, ada yang tahu orang yang makan siang dengan Adelia adalah aku, lalu sengaja mencari Aspen, membuat dia memprovokasi diriku. Selama seorang pria terus memprovokasi diriku terus-menerus, siapa yang bisa menahannya? Tapi begitu aku main tangan di hadapan publik, sulit bagiku untuk menyangkalnya, ditambah ada CCTV, hanya perlu mencari cara mengeluarkan bukti cedera serius pada Aspen, dan menolak mediasi, aku akan masuk penjara kota Shanghai untuk sekali lagi. Setelah naik mobil polisi, dua orang yang memakai topi duduk di samping kiri dan kananku, aku menarik nafas dalam-dalam, memaksa diriku untuk tenang. Namun, sepanjang jalan tidak ada yang terjadi, hanya teleponku berdering 2 kali, tidak usah dipikirkan juga sudah tahu, yang pertama telepon dari Adelia, yang kedua dari Odele. Masalah ini terjadi di lantai bawah kantor Adelia, meskipun kantornya ada di lantai atas, kalau dia mau, dia bisa mendapatkan rekaman yang terjadi di lantai bawah dengan jelas. Kalau bukan karena Jackson dan keempat orang lainnya tiba di lokasi dengan cepat, Adelia mungkin sudah turun ke bawah menyelesaikan masalah ini. Dan Odele, pesan yang baru aku kirimkan kepadanya mempengaruhi dirinya, aku berharap gadis ini tidak marah sekarang, ini masalah hidup dan mati, kalau aku masih sombong, ini akan memakan korban jiwa. Seharusnya mengirimku ke kantor polisi terdekat, dan seharusnya dijemput oleh kantor polisi terdekat, tapi karena semuanya dirancang dengan sengaja, Jackson mengantarkanku langsung ke cabang kantor polisi sebelumnya dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan aku tidak mengatakan apa-apa, Jackson membawaku ke ruang interogasi dan berkata, Roman, meskipun kamu teman baik adik iparku, orang hebat yang melakukan kesalahan juga mendapatkan hukuman yang sama seperti orang biasa, apalagi dirimu, lebih baik kamu menahannya dulu. Selesai Jackson berbicara, dia berjalan keluar dan membanting pintu hingga tertutup, hanya menyisakan cahaya yang kuat dan mempesona di ruang interogasi. Sejujurnya, penampilan Jackson cukup heroik, dengan pembawaan diri yang sedikit dingin, tapi apa yang dia katakan dari mulutnya membuatku mengubah sudut pandangku. Orang yang baik hati tapi kejam. Ini penilaianku untuk Jackson. Ada cahaya kuat di ruang interogasi, dan beberapa pembicara di ruangan itu mulai berteriak. Roman, tolong jelaskan faktanya dengan cepat, kalau kamu tidak menjelaskannya, jangan salahkan kami tidak segan. Karena baru melewati siang hari, aku tidak mengantuk, jadi seberapa menyilaukan cahaya itu pada mataku tidak berguna. Setelah bertanya sekian lama, aku tidak mengatakan sepatah kata pun, melalui kaca jendela, aku melihat wajah Jackson sudah marah. Melihat aku tidak berbicara, Jackson melambaikan tangan menyuruh yang lain pergi, setelah memastikan di luar tidak ada yang memperhatikan kami, Jackson berjalan mendekat, menutup pintu dan berkata, Roman, aku sangat aneh, kamu masih muda, kenapa menyinggung begitu banyak orang? Aku mengangkat alisku karena aku dipaksa memakai borgol, lalu berkata, sekalipun aku menyinggung orang lain, tulang punggungku tidak akan bengkok seperti kamu. Ketika aku melihat keluar ruang interogasi, apakah kamu ingat ada 3 kata yang tergantung di luar ruang interogasi? Loyalitas, mencintai negara, yang mana yang berhasil kamu lakukan? Aku mengatakannya tanpa ekspresi, Jackson hanya tersenyum, menyalakan sebatang rokok dan berkata, kamu memang terlalu muda, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa ditentukan oleh kamu dan aku, misalnya Adam, ada orang yang menginginkan dia mati, dan dia harus mati. Jackson menghisap rokok dalam-dalam, menunjukkan ekspresi kegembiraan, lalu mengeluarkan asap besar, hanya ada satu cara, jika ingin terus hidup dan meraih masa depan, yaitu terus manjat ke atas. Jackson menunjukkan pose memanjat pohon kepadaku, aku tersenyum, berkata, jangan katakan lagi, kamu yang seperti ini benar-benar terlihat seperti Ashraf. Jackson tersenyum misterius, Ashraf, setelah aku menyelesaikan kasus kalian, sekalipun Ashraf memintaku duduk di posisinya aku juga tidak tertarik. Aku memandangnya dan berkata, jangan berharap aku mengatakan apapun, aku tahu apa yang aku lakukan, kalau aku yang melakukannya, aku akan mengakuinya, tapi kalau bukan aku yang melakukannya, jangan harap aku akan mengatakan lebih banyak.
Hebat, kalau begitu kamu sekarang tinggal di sini. Setelah Jackson selesai mengatakannya dia pergi, tapi aku tahu jelas, dia lebih cemas dariku saat ini, karena kalau tidak ada bukti yang cukup membuktikan aku melakukan pelanggaran, terutama jika aku tidak mengaku, dia tidak punya hak memindahkanku ke tempat lain. Kalau ingin memukulku di kantor polisi, dengan posisinya sebagai kapten kecil, takutnya dia tidak memiliki kemampuan seperti ini. Hatiku bernafas lega, Jackson hanya memiliki 1 hari memakai seragam, dia harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seragam itu. Kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang, aku khawatir pelaku di belakangnya, juga tidak bisa menyelamatkannya. Tinggal di ruang interogasi sangat membosankan, tapi waktu berlalu sangat cepat, meskipun cemas dengan masalah Adam, tapi saat ini aku terjerat di sini, sama sekali tidak bisa pergi. Segera jam 5 sore, aku sudah berada di kantor polisi selama hampir 3 jam, selama waktu itu Jackson membawa orang masuk beberapa kali, tapi yang membuat mereka kecewa adalah aku tetap tidak mengatakan apa-apa. Saat ini aku baru mengerti apa yang dikatakan Odele sebelumnya, kalau ada 20 orang bisu datang ke sana dan tidak mengatakan apa-apa, polisi sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini keadaanku dengan orang bisu itu sama persis, kalau Jackson memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman kepadaku, mungkin akan mirip dengan penyiksaan di zaman kuno memaksa orang mengakui kesalahan, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bab 317 Interogasi. Walaupun Odele kali ini datang terlambat, tapi akhirnya dia masih bisa datang kemari, walaupun dia tidak mengenakan seragam polisi, tapi wajah datarnya masih membuat keadaan menjadi semakin kuat. Ketika pintu interogasi dibuka, Odele bertanya kepada 2 orang polisi yang berada di depan ruangan, siapa yang mengizinkan kalian membawa orang masuk ke dalam ruang interogasi ini? Sebelum masalah ini diperiksa dengan jelas, tidak ada orang yang memiliki hak melakukan hal ini. Kedua polisi itu sebelumnya pernah melihat Odele berkomunikasi dengan Jordi, tentu saja mereka tahu kalau Odele bukanlah orang yang bisa mereka singgung, tapi Jackson adalah atasan mereka, kedua orang itu sama-sama tidak bisa disinggung. Kedua polisi itu hanya bisa mematahkan gigi mereka, tapi yang mereka lakukan sekarang adalah semakin membuat Odele marah. Iya, ini belum berakhir, lalu kalian masih tidak cepat mengeluarkan orang itu. Kedua orang itu baru mengerti, lalu langsung mendekatiku dan membuka borgolku, aku menggerakkan sejenak tanganku dan merasa tidak apa-apa. Odele bertanya, apa kamu tidak apa-apa, apa mereka berbuat buruk kepadamu? Aku tersenyum berkata, kamu lihat penampilan aku sekarang apa seperti orang yang habis disiksa, mereka lumayan baik kok, hanya saja aku duduk di sini selama beberapa jam saja. Wajah Odele saat ini terlihat sangar, kedua orang itu tidak berani menjawab lagi, mereka langsung mencari kesempatan untuk pergi dari sana. Setelah melihat keadaan sekitar, aku dengan rendah berkata, Jackson benar-benar ada masalah, dia mengerahkan banyak tenaga untuk melakukan hal ini. Odele berkata, tapi Yona beritahu kami awalnya Jackson berniat ingin menolong orang, tapi mengapa sekarang? Awalnya memang seperti itu, tapi semakin lama semakin melibatkan banyak hal. Ketika hal ini melibatkan kelompok maka kebanyakan orang akan memilih untuk mengikuti situasi yang ada. Jackson memang orang yang seperti itu. Untuk keluar dari ruang interogasi ini aku menggunakan alasan ingin pergi ke toilet agar Odele bisa membawaku pergi. Dia sangatlah pintar, dalam sekejap dia bisa mengerti apa maksud kata-kataku. Setelah kami sampai di sebuah sudut ruangan yang lebih tenang, aku berkata, sepertinya aku tahu siapa orang misterius yang menghubungi Jackson. Mata Odele bersinar, siapa? Aku tertawa dengan misterius, untuk sementara waktu aku tidak bisa memberitahumu, walaupun ini masih belum pasti, tapi aku 90% yakin siapa orang itu. Odele memutarkan matanya, ini sama saja kamu tidak mengatakan apa-apa. Ketika kami kembali ke hall dan ingin mencari seseorang untuk menyelesaikan masalah ini, ketika Jackson melihatku sudah berada di luar, dia dengan tergesa-gesa menghampiri kami dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali melihatku sekilas, lalu berbicara kepada Odele, Bu Odele, saat ini Roman masih ada masalah, jadi berdasarkan aturan kepolisian dia tidak boleh pergi dulu. Odele berkata, kalau begitu katakan masalah apa yang dia lakukan. Roman tadi di jalanan sudah memukul orang sampai orang itu jatuh pingsan, kami harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah luka yang diderita korban separah apa dan kami ingin mengetahui apakah pihak korban bersedia kami periksa, jika semuanya sudah diperiksa dan hasilnya Roman tidak melakukan kesalahan maka kami akan membebaskannya. Jackson berkata dengan serius, tapi kata-katanya tadi sangatlah memiliki arti yang dalam, setiap kata-kata yang diucapkannya benar-benar memiliki dasar kepolisian, tapi jika digabungkan bersama, merasa kata-kata yang diucapkannya ada yang tidak beres. Odele juga seorang polisi, jadi dia bisa mengetahui celah dari kata-kata itu, berkata, masalah seperti ini hanya memiliki 2 bukti yang paling kuat, pertama adalah kesaksian dari orang dan kedua adalah rekaman CCTV, apa semuanya lengkap. Kesaksian orang tentu saja ada, sebelum kembali ke kantor kami sudah mencari orang yang berada di sekitar sana, masalah yang terjadi adalah Aspen sedang berbincang dengan Roman, lalu tiba-tiba Roman turun tangan dan membuatnya hingga jatuh pingsan, untuk rekaman CCTV kami sedang memintanya.
Jackson berbicara dengan penuh sopan santun sehingga membuat orang yang mendengarnya percaya dengan apa yang dikatakannya. Tapi aku adalah salah satu orang yang bersangkutan dengan masalah ini, bagaimana mungkin aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi? Aku tersenyum sinis berkata, Aspen menarik pakaianku berkali-kali di jalanan, bukankah hal ini sudah melanggar hak asasi manusia, jadi aku menggunakan caraku sendiri untuk melindungi diriku. Apa itu ada masalah? Odele tidak mengerti dengan masalah ini, tapi dia sangat percaya kalau aku tidak mungkin melakukan kesalahan seperti ini, sehingga membuatnya penuh percaya diri. Setelah mendengar penjelasan dariku, Odele berkata, tentu saja, jika Aspen menarikmu berkali-kali dan selalu menghalanginya, maka Roma memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri. Jackson tersenyum sinis, berkata, tidak ada gunanya banyak bicara. Lebih baik kita tunggu hasil rekaman CCTV saja. Aku percaya negara kita tidak akan melepaskan orang jahat, dan tidak mungkin menganiaya orang baik, tapi sebelum masalah ini diperiksa dengan jelas kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Aku menggerutkan keningnya, ada yang tidak beres, mengapa Jackson sangat ingin aku tetap berada di kantor polisi. Walaupun ada orang yang menyuruhnya untuk melakukan ini seharusnya dia tahu dengan jelas prosedurnya, walaupun aku sudah menendang Aspen, selama itu tidak mengalami luka serius aku paling hanya perlu membayar denda saja, tidak perlu sampai memasukkan aku ke dalam penjara, kecuali mereka mendapatkan bukti yang berasal dari mulutku sendiri, tapi di ruang interogasi tadi benar-benar menunjukkan kalau ada yang tidak beres dengan jal ini. Karena Jackson mengatakan seperti itu, kami hanya bisa duduk dan menunggu hasil, bagaimanapun hal ini tetap dijalankan sesuai prosedur. Banyak orang yang berlalu lalang di kantor polisi ini, orang yang berada di sini pun mengenal dengan Odell dan Jackson, namun ketika melihat wajah mereka berdua yang sangat tidak enak dilihat, tidak ada orang yang berani menyapa mereka, orang-orang itu hanya bisa menundukkan kepala dan pergi dari sini. Dengan cepat ada seorang polisi dari ruangan belakang menghampiri kami, Jackson, kamu sudah menemukan rekaman CCTV itu. Polisi itu mengeluarkan sebuah kantong berwarna hitam dari balik tubuhnya, walaupun tidak terlihat dengan jelas, tapi bisa dipikirkan benda di dalam kantong itu adalah sebuah flash disk. Aku menghelakan nafasku, kalau rekaman CCTV itu sudah ditemukan, ketika video itu diputar maka kebenarannya akan terlihat jelas. Tapi ketika petugas polisi itu meninggalkan kami dia melihatku sekilas dengan tatapan yang aneh, dan tatapan ini membuatku merasa ada yang tidak beres. Tapi Jackson sudah mengambil kantong itu, dan mengeluarkan sebuah flash disk dari dalam kantong itu, berkata, ini adalah hasil rekaman CCTV di bawah perusahaan Tekno ZWK. Aku merasa ada yang tidak beres dengan hal ini, tapi kalau itu adalah hasil rekaman CCTV, apa tetap bisa dipalsukan? Tapi jika rekaman CCTV itu tidak ada masalah, mengapa Jackson dengan penuh percaya diri ingin memutar rekaman ini? Jackson membawa sebuah laptop dan menusukkan flash disk itu ke dalam, dengan cepat muncullah sebuah video di dalam folder itu, Jackson tanpa ragu sama sekali langsung memutar video itu depan kami berdua. Saat video itu diputar perasaan hatiku merasa sedikit tegang, tapi setelah aku melihatnya membuatku sangat marah. Di dalam video itu terlihat ada sekelompok orang sedang saling menunjuk dua orang, dan dua orang itu adalah aku dan Aspen. Sedetik kemudian aku menendang dada Aspen, lalu Aspen pun seketika jatuh ke lantai. Rekaman ini benar adanya, tapi hasil rekaman ini sudah dipotong oleh orang. Sialan. Bab 318 mengulur waktu. Tidak benar, video ini ada masalah, aku ingin melihat bagian depannya. Sebelum aku mengatakan Odele sudah menyadari terlebih dahulu kalau video ini ada masalah, dengan curiga berkata. Tapi Jackson malah berkata, maaf, kami sudah menghubungi pihak perusahaan Tekno ZWK, tapi saat terjadinya masalah ini kebetulan sekali CCTV perusahaan itu ada masalah, jadi kami hanya bisa mendapatkan rekaman ini saja. Aku sedikit tercengang, perusahaan Tekno ZWK. Apa ada bagian dari perusahaan Tekno ZWK yang bekerja sama dengan mereka? Setelah itu aku kembali sadar, Elina tidak mungkin menyakitiku. Tapi karena aku sudah secara tidak langsung membuat perusahaan Tekno ZWK bubar, dan hal ini pasti membuat para manajer marah besar kepadaku, jadi mereka pasti melakukan hal ini untuk membalas dendam. Bagi mereka menghapus potongan rekaman itu adalah hal yang mudah, tapi bagi orang yang sudah aku buat kehilangan pekerjaan, mereka sangat ingin membuatku masuk ke dalam penjara. Odele berpikir sejenak, berkata, bukti ini tidak lengkap, jadi tidak ada kepastian dengan kasus ini, sehingga kalian tidak boleh menahannya lebih dari 72 jam, ini adalah aturan kepolisian kita. Jackson tersenyum, berkata, tentu saja, kami pasti akan menjalankan tugas kami sesuai dengan aturan yang ada, dikurangi dengan 3 jam sebelumnya, Roman masih memiliki waktu 69 jam, jadi semoga Anda bisa mengikuti prosedur kami untuk tetap berada di sini. Lanjut berkata, karena bukti pada kasus ini masih tidak lengkap, jadi kamu tidak perlu diborgol, Roman ayo ikuti aku. Aku berdiri, berkata kepada Odele, di dalam ponselku ada kontak nama Elina, segera minta bantuan dengannya, dia pasti bisa menyelesaikannya.
Sambil berbicara aku memberikan ponselku kepadanya, saat ini aku sedang mengulur waktu, orang yang berada di balik ini pasti sangatlah licik dan jahat. Saat ini aku sangat yakin, Jackson dan orang yang berada di belakangnya pasti adalah orang yang mengendalikan Adam Luo hingga saat ini, dengan kata lain dia adalah orang ketiga antara aku dan keluarga Gong. Dan tujuan mereka sangatlah mudah. Mereka hanya ingin menghabiskan waktuku. Tujuan Jackson dari awal adalah bukan untuk memasukkanku ke dalam penjara, dia tahu kalau dia tidak memiliki kemampuan itu, apalagi aku saat ini sedang ditemani oleh Odele, semua orang yang berada di kantor polisi tahu akan hal ini. Jackson hanya mendapatkan perintah dari orang di balik layar ini, mereka hanya ingin mengulur waktuku saja. Tadi siang sudah menghabiskan 3 jam waktuku, selanjutnya adalah 3 hari. Apa artinya ini? Sebelum aku keluar dari penjara Mark sudah masuk penjara dan dia tidak bisa melewati hukuman pidana selama 10 tahun. Keluarga Gong pasti sangat marah besar denganku, jika sebelumnya dendam yang terjadi antara diriku dan keluarga Gong masih bisa ditunda, tapi setelah kejadian ini keluarga Gong pasti akan membalas dendamnya, dan aku tidak mungkin menunggu kematian begitu saja. Tapi apa gunanya mereka melakukan hal seperti ini? Masih tidak mengerti dengan masalah ini, Odele dan aku mengikuti Jackson berjalan sampai ke sel penjara, baru buka pintu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menggunakan sepatu heels. Aku menoleh ke belakang, dan terlihatlah seorang wanita yang mengenakan setelan jas yang anggun namun terlihat gugup. Mata besarnya itu penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, wanita itu melihat ke segala atas seperti sedang mencari sesuatu, jika buka Elina siapa orang itu. Ketika Jackson berbicara, akhirnya Elina mengetahui keberadaan kami, dia pun sambil berteriak sambil berjalan ke arah kami. Tapi mungkin karena dia jalan terlalu cepat, dan sepatu heels tinggi tidak cocok untuk berlari, tiba-tiba Elina berteriak dan jatuh ke bawah. Aku pun langsung berlari menopangnya, Jackson kali ini tidak menghalangiku. Sepertinya kaki Elina terkilir, aku langsung membawanya untuk duduk di atas kursi yang berada di hall. Aku bertanya kepadanya, mengapa kamu bisa datang kemari? Sepertinya kaki Elina benar-benar terkilir, kedua matanya mulai memerah, aku datang kemari karena ingin memberimu sebuah barang. Odele yang berada di samping tidak mengatakan apa-apa, Jackson berkata, Nona, Tuan Roman akan kami tahan untuk sementara waktu, jadi mohon Anda bisa mengatur suasana hati Anda. Elina berkata, mengapa dia mau ditahan, apa yang dia lakukan? Sebelumnya di bawah gedung perusahaan Tekno ZWK Roman telah memukul orang yang bernama Aspen sehingga membuatnya jatuh pingsan, jadi kami memiliki hak untuk menyelidiki kasus ini dan menahan Roman sampai Aspen sadar. Jackson adalah orang yang lebih lembut, orangnya juga sangat penuh energik, sikapnya berbicara juga sangat tertatur, jika orang asing mendengar apa yang dikatakannya mungkin bisa tertipu olehnya. Elina melirikku sekilas, aku pun langsung menggelengkan kepala. Elina mengangkat kepalanya, bertanya, apa kamu sudah memeriksa hal ini dengan jelas? Jackson seperti memikirkan sesuatu, setelah ragu beberapa saat berkata, iya, sebagian besar sudah kamu periksa dengan jelas. Apa kamu bisa memberitahuku bagaimana jalan cerita kejadian ini? Tatapan mata Elina seketika berubah menjadi lebih kuat, menatap dan berbicara kepada Jackson. Jackson tersenyum dan menjelaskan kejadian yang terjadi. Karena rekaman CCTV yang tidak penuh, membuat kalian tidak yakin dengan apa yang diperbuat oleh Roman, sehingga kalian ingin menahannya terlebih dahulu, yang berarti jika ada video rekaman yang penuh dan apa yang diperbuat oleh Roman itu tidak bersalah maka Roman bisa pergi dari sini dan tidak perlu ditahan lagi. Pergelangan kaki Elina sepertinya jauh lebih nyaman, walaupun dia masih tidak bisa berdiri tapi paling tidak dia sudah duduk di atas kursi dan perasaan hatinya terasa lebih nyaman. Jackson sepertinya sudah bisa merasakan apa yang terjadi, dia menggerutkan keningnya, menganggukkan kepala berkata, benar. Kalau begitu masalah ini bisa diatasi dengan mudah. Elina memberikan senyuman yang bisa membuat orang tertarik dengannya, aku adalah direktur perusahaan Tekno ZWK, setelah kejadian ini terjadi aku adalah orang pertama yang akan mendapatkan rekaman itu, bukankah tadi kamu bilang bukti yang kalian dapat tidak lengkap dan tidak bisa membuat keputusan dengan perilaku yang dilakukan oleh Roman, maka aku harap kamu bisa melakukan pemeriksaan sekali lagi dengan menggunakan video ini. Setelah Elina selesai berbicara, wajah Jackson tiba-tiba berubah menjadi gelap, Odele yang berada di sampingnya juga ikut tertawa, lalu Elina memperhatikan wanita yang berbicara tentang gayanya dan tidak membiarkannya keluar itu, lalu dengan sopan tersenyum kepadanya. Sepertinya batu besar yang berada dalam hatiku sudah jatuh ke lantai, aku menghelakan nafas lega, berkata, Elina, kamu datang dengan waktu yang tepat. Cukup melihat raut wajah Jackson saja maka semua orang akan tahu kalau video yang dibawa oleh Elin itu asli atau palsu. Jackson di hadapan kami memasukkan flash disk itu ke dalam laptop dan membuka video yang berada di dalam. Ternyata video ini menggambarkan dengan jelas kejadian yang terjadi dari awal hingga akhir, Aspen yang menarik bajuku terlebih dahulu, aku menyingkirkan tangannya, lalu tidak disangka dia malah semakin menarikku, barulah aku membalasnya. Atau bisa dibilang aku melindungi diriku sendiri. Odele tersenyum,
berkata, Jackson, sepertinya bukti video ini lebih lengkap, aku percaya kamu sudah mengerti dengan keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi adalah Roman sedang melakukan perlindungan dirinya sendiri, atau bisa dibilang perlakuan ini masuk di akal, apakah kamu memiliki pendapat yang lain? Jackson menarik sudut bibirnya, berkata, tentu saja tidak, kalian sudah menyelesaikan kasus ini dan Roman boleh pergi dari sini. Setelah selesai berbicara dia menggepalkan tangannya, lalu dengan cepat dia sudah meninggalkan tempat itu. Melihat Jackson pergi dari sini membuatku sangatlah senang, siapapun tidak akan senang merasa kegagalan, jadi saat ini Jackson pasti dalam keadaan marah besar. Bab 319 menggendongnya. Aku menghelakan nafas dengan sangat lega, aku bersiap untuk segera pergi dari sini, tapi Odele sepertinya teringat sesuatu, jadi dia menyuruh kami untuk menunggu di sini sejenak, lalu dia dengan cepat sudah kembali lagi. Ketika Odele kembali dari sebuah ruangan, wajahnya terlihat aneh, aku bertanya kepadanya, ada apa? Odele menggelengkan kepala, tidak enak berbicara di sini, nanti ketika sudah pulang aku akan beritahu kalian. Aku menganggukkan kepala, melihat ke arah Elina, karena dia tadi lari dengan terburu-buru sehingga membuat kakinya terkilir dan tidak bisa berjalan. Aku lagi-lagi dengan pelan membuka bagian bawah setelannya, dan melihat ada bengkak di pergelangan kaki Elina, kulit kemerahan itu terlihat dengan jelas di kulitnya. Wajah Elina memerah, lalu dia menahan tanganku, berkata, brengsek, apa yang ingin kamu lakukan, sekarang kita sedang berada di kantor polisi, kami jangan sembarangan. Aku melihat wajah Elina penuh dengan perasaan dan rasa malu, tatapan mata yang gugup itu membawa sedikit rasa kekhawatiran. Aku tidak tahan untuk ketawa, berkata, Elina, untung kamu belum bodoh dan tahu ini adalah kantor polisi, kamu lihat kakimu saat ini terkilir, jadi aku akan menggendongmu keluar lalu kita akan sama-sama ke rumah sakit untuk melihat keadaanmu. Wajah Elina saat ini lebih merah dibandingkan dengan yang tadi, sepertinya dia merasa tidak enak untuk menghadapi tatapan mata dariku, lalu dia pun menoleh ke arah lain. Sudah-sudah, bisakah kalian tidak memamerkan keromantisan kalian, saat ini ada orang dewasa di samping kalian, tapi masih saja tidak mengerti keadaan. Odele seolah-olah tidak suka dengan interaksi yang kami lakukan, lalu pergi dengan wajah yang cemberut. Aku tertawa, lalu berjongkok di depan Elina, berkata, cepat naik Elina. Untung saja hari ini kamu datang kemari dengan cepat, jika tidak maka akan bahaya. Elina yang duduk di atas kursi itu dengan menggunakan sedikit tenaga naik ke atas punggungku, aku sambil berdiri, mengarahkan kedua tanganku ke belakang, tapi siapa sangka aku salah menaruh letak tanganku, rasanya lembut tapi terasa elastis, hal ini seketika langsung menyebar ke dalam hatiku. Brengsek. Walaupun aku melihat ke depan, tapi aku bisa menebak wajah Elina saat ini lebih merah dibandingkan dengan yang tadi. Aku berdeham sejenak, lalu memindahkan letak tanganku, dan menjelaskan, aku tidak sengaja. Siapa sangka ketika aku baru saja selesai berbicara, Elina langsung mencubitku. Aku menggendong Elina di punggungku keluar dari kantor polisi, walaupun tanganku terasa lemah, tapi punggungku lebih terasa sangat mematikan. Hatiku terasa sangat senang dan menderita, tubuh Elina benar-benar membuat orang tidak bisa menolaknya. Sepertinya Elina tidak merasakan hal itu, jadi aku hanya bisa melihat ke arah depan agar aku tidak memperhatikannya lagi. Baru saja keluar dari kantor polisi, kami dipanggil oleh Odele, lalu aku pun sambil menggendong Elina berjalan ke arah Odele yang memasang wajah tidak sabaran. Odele sudah memanggil sebuah taksi, dengan tidak senang berkata, Roman, mengapa kamu diam saja, masih tidak ingin memasukkan nona itu ke dalam mobil. Aku terkejut mendengarnya, lalu dengan cepat berjalan ke kursi belakang, dengan pelan membawa masuk Elina ke dalam, lalu aku ikut duduk di sampingnya. Secara alami Odele duduk di kursi penumpang bagian depan, setelah dia menggunakan sabuk pengaman, berkata, Pak, antar kami ke rumah sakit terdekat. Walaupun supir taksi itu sudah menunggu lama, tapi dia tidak terlihat kesal, dia hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Odele, lalu mobil taksi itu pun mulai bergerak. Setelah sampai di rumah sakit, kami hanya bisa mengambil antrian di UGD karena sekarang sudah waktunya pulang kerja. Antrian Elina dengan cepat sudah dipanggil, ternyata dia hanya mendapatkan luka ringan saja. Setelah mengambil obat tetes dan mengobatinya, kami keluar dari rumah sakit. Aku bertanya kepada Elina, apa sekarang masih sakit? Elina menggelengkan kepala, lebih baik dari yang tadi. Mungkin karena Odele berada di sini, jadi Elina tidak enak untuk membuka omongan, jadi aku memulai pembicaraan kepadanya, mengapa kamu hari ini datang sendirian, bukankah biasanya Paman Kari selalu bersama denganmu setiap saat? Wajah Elina terlihat sedikit cemas, tadi pagi dia baru saja pergi, katanya orang rumahku menyuruhnya untuk mengurus masalah. Ternyata begitu, aku bertanya lagi, apa orang rumahmu ada memberitahumu apa yang dilakukan oleh Paman Kari, apa ada hubungannya dengan masalah kita hari ini? Elina tersenyum, menggelengkan kepalanya, mereka tidak memberitahuku, tapi seharusnya masalah ini ada hubungannya dengan Adam Luo. Kalian berdua jangan mengobrol dulu, taksi sudah datang. Saat ini Odele sudah memanggil taksi dan memanggil kami dari tempat tunggu taksi,
aku tersenyum berjalan ke bawah tangga dan berjongkok, berkata, ayo naik. Wajah Elina memerah, berkata, kamu tidak boleh mengambil kesempatan dariku lagi. Aku berdeham, berkata, kata-katamu ini seperti aku sering mencari kesempatan denganmu saja. Tapi setelah aku mengatakan ini rasanya ada yang tidak beres, sebelumnya karena aku dan Mark saling bermusuhan, jadi ingin membalas Elina dengan cara mempermainkannya, bahkan keluar dari kantor polisi tadi juga begitu. Ternyata ketika aku menoleh ke belakang, Elina memasang wajah yang kesal. 1 detik kemudian aku merasa ada beban berat di atas tubuhku, aku membawa Elina masuk ke dalam taksi, karena kakinya terluka jadi aku beritahu kepada supir taksi untuk membawa kami ke hotel yang kami tinggal. Mendengar kata hotel Elina langsung menoleh ke arahku, dia langsung bergerak ke belakang dengan waspada, melihatnya seperti ini aku mengelus hidungku berkata, aku, Odele dan salah satu rekan kerjaku di perusahaan grup Waring semua tinggal di sana. Mendengar ini Elina barulah menurunkan tatapan waspada pada matanya, lalu dia melihat ke arah jendela luar dan tidak memperhatikanku lagi. Setelah sampai di hotel aku masih menggendong Elina naik ke atas, awalnya aku berencana ingin membukakan sebuah kamar untuknya, tapi karena kakinya terluka jadi malam ini mungkin dia akan tidur bersama denganku dan Odele terlebih dahulu. Odele tentu saja tidak peduli dengan hal ini, memutarkan matanya, berkata, uang kamar ini bukan aku yang membayarnya, jadi aku tidak masalah bagiku. Setelah sampai di depan kamar, barulah aku menekan bel, Alex membuka pintu dengan wajah yang tegang, lalu dia keluar melihat ke kanan dan kiri terlebih dahulu, barulah dia membawa kami masuk ke dalam. Aku dengan aneh bertanya, ada apa? Alex memasang wajah yang serius, berkata, tempat tinggal kita ini sudah diketahui oleh orang. Tadi siang ketika kalian pergi ada orang yang mengetuk kamar kita, ketika aku mengintipnya ada beberapa orang yang terlihat menyeramkan berada di depan kamar. Lalu bagaimana cara mereka pergi dari sini? Odele dengan tidak mengerti bertanya. Alex dengan tatapan yang bodoh melihat ke arah Odele, aku tidak membukakan pintu untuk mereka, jadi mereka hanya bisa pergi dari sini, jika mereka berani menobrak pintu kamar ini, maka petugas keamanan hotel ini akan naik kemari. Wajah putih Odele seketika memerah, dengan marah berkata, apa maksud tatapan kamu ini? Alex berkata, tidak apa-apa, tadi matanya sedikit tidak enak, aku akan menggosoknya. Setelah berbicara ternyata dia benar-benar menggosok matanya. Aku berpikir sejenak, 2 hari lagi Mark akan dimasukkan ke dalam penjara, sepertinya 2 hari ke depan Jackson dan yang lainnya akan melakukan pergerakan dengan besar, walaupun aku tidak tahu apa tujuan mereka tapi itu pasti bukanlah hal yang kecil. Setelah itu Alex melihat ke arah Elina yang berada di sampingku, berkata, siapa wanita cantik ini? Sambil berbicara Alex menggulurkan tangannya. Aku meliriknya sekilas, tatapan matanya penuh dengan kewaspadaan, siapa sangka Alex masih tidak memperdulikannya, dia masih mengulurkan tangan kepada Elina, dia Elina, direktur perusahaan Tekno ZWK. Bab 320 Elina menghilang. Tatapan mata Alex penuh dengan ketertarikan, aku menggerutkan keningku, anak orang kaya ini terkadang memiliki sikap yang baik, tapi kebanyakan dia menunjukkan sikap yang membuat orang ingin memukulnya. Dia adalah rekan kerja yang aku katakan tadi, Alex, wakil direktur perusahaan real estate Ansen yang merupakan anak dari perusahaan grup Waring. Setelah aku menjelaskan, Elina tersenyum berkata, sekarang kakiku sedang terluka jadi tidak bersalaman denganmu, walaupun perusahaan kita tidak bergerak dalam satu bagian, tapi aku pernah mendengar tentang perusahaan real estate Ansen. Kedua mata Alex berbinar, benarkah? Odele mengambil sebuah jeruk di samping meja, sambil mengupas kulit jeruk, berkata, tentu saja itu tidak benar. Alex tidak takut denganku, tapi dia sangat tertutup dengan Odele. Melihat Odele buka suara, barulah Alex menarik tangannya lagi. Aku melihat ke arah Odele, berkata, dia adalah Odele pemimpin Brigade Kantor Polisi Kriminal XX Cabang Kota Yanjing. Halo, petugas Odele. Odele kali ini malah mengulurkan tangannya terlebih dahulu, sebelumnya aku pernah mendengar tentangmu dari Roman, dia memang orang yang suka mencari masalah, ketika dia Kota Yanjing dia juga suka membuat masalah, jika tidak ada Anda petugas Odele mungkin Roman akan dalam bahaya. Odele sedikit terkejut diperlakukan ramah seperti ini oleh Elina, dia melirikku sekilas, aku pun hanya mengangkat bahuku saja, yang berarti tidak mengerti, akhirnya Odele baru berbicara, ini bukanlah apa-apa, menyingkirkan orang yang jahat dan membela orang yang baik adalah tugas kami, dan Roman memang benar-benar orang yang suka mencari masalah. Kedua wanita itu sepertinya sudah menemukan bahan pembicaraan, semua hal dibicarakan oleh mereka berdua. Tapi semakin harmonis hubungan mereka berdua, semakin banyak mereka membicarakan satu sama lain, mereka masing-masing semakin ingin menguasai satu sama lain. Melihat keadaan ini aku langsung berdeham, berkata, Elina, Odele kalian dengarkan aku dulu, mengenai penculikan Adam Luo kali ini, aku menemukan hal baru. Mendengar aku berbicara akhirnya Elina dan Odele berhenti berbicara, bahkan Alex yang pura-pura tidur di atas sofa itu pun langsung membuka matanya dan melihat ke arahku.
Aku berkata, bukankah kita selalu menebak orang misterius yang berada di balik layar dan siapa orang yang menghubungi Jackson? Setelah aku berpikir sepertinya aku bisa menebaknya. Mendengar aku yang sedang menganalisis kasus ini, Odele kembali memasang gaya seperti polisi yang kompeten. Sebenarnya ini sangat mudah, tapi sebelumnya aku ingin bertanya terlebih dahulu, Odele, apakah Jordi itu seorang kepala polisi atau wakil kepala polisi? Aku dengan serius melihat ke arah Odele, jawaban ini akan sangat berpengaruh dengan kepastian dugaan yang aku pikirkan. Dia adalah seorang kepala polisi. Kalau begitu ada berapa banyak kepala polisi di kota Shanghai? Awalnya ada 3, namun ada satu kepala yang sakit dan sedang menjalani pemulihan di rumah sakit, tapi atasan masih belum mencabut jabatannya, dan tidak menyuruh orang untuk menduduki jabatannya, jadi kenyataannya hanya ada 2 orang. Odele berpikir sejenak, tapi dia masih sedikit tidak mengerti, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan olehku. Roman, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku tersenyum, jika dugaan aku ini benar, orang yang menghubungi Jackson sebelumnya adalah wakil ketua kantor polisi kota Shanghai. Apa orang yang kamu maksud itu ketua Jackie? Mendengar dugaanku membuat Odele sangat terkejut. Saat ini kami tidak berbicara, hanya menunggu Odele melanjutkan kata-katanya. Odele menggerutkan keningnya, berkata, Roman, kamu berbicara seperti ini benar-benar membuatku seolah-olah tidak bisa melihat sebuah gunung besar yang berada di depan mataku. Aku selalu mengabaikan orang ini karena dia pernah memiliki hubungan yang baik dengan ayahku. Tapi Roman, kamu memiliki bukti apa berbicara seperti ini? Aku menggelengkan kepala berkata, aku tidak memiliki bukti, hanya dugaanku saja. Aku menebak sekarang di dalam kantor polisi kota Shanghai, Jordi akan segera turun jabatan, karena itulah Jackie bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan hal ini. Tapi yang membuatku tidak mengerti adalah, dengan menjatuhkanku dan keluarga Gong tidak ada keuntungan sama sekali dengannya. Berdasarkan hal yang kita mengerti hingga saat ini hanya Jackie seorang yang memiliki kemungkinan ini. Pada saat itu ketika Jackson ingin keluar dari kantor polisi, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah panggilan dan membuatnya kembali lagi ke kantor polisi. Jadi pasti orang ini memiliki kedudukan yang tinggi, tapi jika dia memang orang yang memiliki jabatan lebih tinggi darinya, aku yakin dia tidak akan menang, bahkan dia bisa dimasukkan ke dalam penjara. Kalau begitu emangnya dia ada kesempatan lagi. Jadi di kota Shanghai yang memiliki kekuasaan ini tapi bukanlah orang yang sangat hebat, hanyalah dia seorang. Mengatakan ini membuatku teringat satu hal, berkata Odele, apakah kepolisian kota Shanghai dikuasai oleh Jackie dan Jordi? Odele menatapku tajam, dengan getir berkata, benar sekali. Keadaan kepolisian kota Shanghai memang seperti itu saat ini. Jordi sudah hampir pensiun, namun Jackie masih memiliki masa jabatan selama 10 tahun. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Roman tadi, dia tidak mungkin mau berterus terang, apalagi mengirim orang turun, jadi dia hanya bisa mengambil jalan ini saja. Tapi walaupun begitu, keuntungan mereka menculik Adam Luo sangatlah sedikit, kecuali apa? Kecuali Jackie memang adalah bagian dari keluarga Gong, dengan begitu masalah ini akan sangat jelas. Dia awalnya memang bagian dari keluarga Gong, jadi sudah sewajarnya jika dia membantu keluarga Gong, siapa tahu dengan melakukan ini dia bisa naik jabatan. Setelah Odele menjelaskan semuanya, wajahnya seketika memucat. Aku tahu di dalam hatinya tidak bisa menerima keadaan ini, tapi di saat bersamaan aku juga sangat penasaran dengan keluarganya. Seorang pemimpin kantor polisi kota Yanjing bisa pergi bersama denganku ke kota Shanghai. Selain itu ayah Odele memiliki hubungan yang baik dengan sistem keamanan yang berada di kota Shanghai. Seketika aku teringat dengan email. Kalau begitu, sebelum kita mendapatkan bukti Jackie ada hubungannya dengan masalah ini, kita masih tidak boleh gegabah dan tidak boleh membiarkan orang lain tahu kalau kita sudah menebaknya. Aku diam sejenak, berkata, aku belum pernah bertemu dengan Jackie, tapi jika dia ada hubungannya dengan keluarga Gong, maka dia pasti adalah orang yang memiliki ambisi yang tinggi dan penuh keberanian. Karena waktu sudah terlalu malam, kami hanya makan di restoran hotel dan tidak memesan Gojek. Setelah selesai makan malam, aku berencana ingin membawa makanan untuknya, tapi aku tiba-tiba teringat aku sudah lama kenal dengannya, tapi aku tidak tahu apa makanan kesukaannya, bahkan selera makannya saja aku tidak tahu. Aku menelponnya, tapi tidak ada yang mengangkatnya, karena kakinya sedang terkilir jadi aku tidak terlalu memikirkannya, aku hanya berpikir ponselnya ditaruh di tempat lain. Kami pun naik ke atas, namun ketika baru saja membuka pintu hatiku langsung berhenti seketika, Elina hilang. Keadaan kamar saat ini tidak terlihat berantakan, tapi sangat jelas terlihat ada jejak orang luar masuk kemari. Selain itu Elina sebelumnya duduk di atas sofa dan sekarang sudah hilang. Di atas meja ruang tamu terdapat sebuah ponsel, dan ponsel itu menggunakan case yang bergambar Hello Kitty. Itu adalah ponselnya Elina dan ponsel itu masih berkedap-kedip yang berarti ada sebuah panggilan tidak terjawab. Aku langsung memeriksa ke dalam kamar, tapi tetap tidak menemukannya. Aku berpikir apakah Jackson dan yang lainnya mulai turun tangan lagi.